Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak. Bagaimana Pak. kabarnya hari Selamat ini? pagi. Sehat, Pak? Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. sehat ya. Pak. Oke. Jadi kembali kita bertemu Bapak Ibu dalam acara Lokakarya kita yang ke-6. Ya, jadi tidak terasa ya perjalanan Bapak Ibu sudah jauh sampai Lokakarya yang ke-6. Jadi ini adalah keberlanjutan dari Lokakarya yang ke-5. Jadi materinya itu sama dengan materi Lokakarya yang ke-5. Waktu ini di Loka 5 Bapak Ibu kan merancang program sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, sekarang kita akan lakukan diskusi terhadap program Bapak Ibu. Jadi di Lokakarya 6 ini Bapak Ibu bisa saling bertukar informasi, bisa saling melengkapi terhadap program yang sudah dibuat. Oke Bapak Ibu, demikian pertemuan kita hari ini. Jadi dari awal ini izinkan saya share screen dulu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah. Sudah, Pak. Jelas? Bisa dibaca? Bisa, Pak. Pak. Oh, enggak. Bisa, Pak. Jadi ini kegiatan kita Bapak Ibu, kita ada di Lokakarya yang ke-6, yaitu keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Tidak perlu perkenalan lagi kan, ini sudah Loka yang ke-6, kita sudah saling kenal dan bahkan sudah akrab gitu ya. Ya, jadi pertama kita cek dulu ya, jadi semua sudah hadir kan, Pak Dio, Pak Made, Pak Bayu, Bu Yanti, Pak Agus. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Oke, sudah lengkap. Nah, Hadir, ini menunjukkan semangat Bapak Ibu luar biasa mengikuti Lokakarya ini. Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini itu terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, itu sudah kita lakukan tadi dengan absensi yang pertama ya, kemudian ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, Bapak Ibu, untuk mengikuti kegiatan ini, mohon disiapkan nanti ya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, yaitu Jamboard, ada Google Slide, kemudian Zoom Meeting yang sudah kita gunakan ini, kemudian nanti ada Menti ya, mudah-mudahan bisa didukung oleh sinyal yang baik. Oke. Pastikan Dumun sinyalnya sudah kuat Bapak Ibu. Nggih, Pak. Iya, untuk kelancaran kita ini ada kesepakatan belajar. Nah, mungkin Loka yang lalu kita sudah sepakati ini. Nah, sekarang ada tambahan apa tidak nih? Cukup, Sudah cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, ya. Jadi kita lanjut dengan kesepakatan kita ya. Nggih. Oke, Bapak Ibu, Siap. untuk mulai kegiatan kita awali dulu dengan berdoa. Mungkin siapa yang mau untuk memimpin doa untuk kita hari ini? Saya, Pak. Oh, silakan Bu Ayu. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa dulu sebelum mulai kegiatan Lokakarya 6 ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Ayu. Bapak Ibu yang hebat, jadi kita akan mulai. Nah, untuk memastikan bahwa kita sudah nyaman berada di sini, tentu kehadiran Bapak Ibu ke sini itu untuk mencapai sebuah tujuan ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah Bapak Ibu diharapkan nanti untuk menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi atau sumber daya sekolah. Nah, mudah-mudahan program yang Bapak Ibu buat di Loka ke-5 itu sudah mencerminkan karakteristik sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke. Nah, jadi ini
kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semua, apa urgensinya program yang berpihak pada murid ini dibuat, dimiliki dan dijalankan oleh CGP dan sekolahnya masing-masing. Kemudian potensi dan aset apa saja yang bisa Bapak Ibu miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid itu. Nah, mungkin sudah terbayang Bapak Ibu, kita refleksi kembali pekerjaan kita yang 1 bulan yang lalu di Lokal 5. Nah, untuk memberikan argumen pendapat Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tulis di Jamboard yang pertama. Silakan Bapak Ibu. Ya, sudah ada yang membuat. Bagus sekali ya. Luar biasa ini pendapatnya. Oke. Jadi memang sesuaikan dengan keadaan sekolah Bapak Ibu. Ya. Jadi pendapatnya bermacam-macam ya. Jadi untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid, kemudian agar menciptakan iklim sekolah yang nyaman. Oke. Untuk mewujudkan kebahagiaan murid. Nah, dari pendapat tadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menjelaskan kenapa program ini penting bagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Agus. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi kalau di tempat saya itu programnya berkaitan dengan penumbuhan budaya positif, Pak. Jadi kita berusaha membuat program berupa pembiasaan budaya santun di sekolah karena hal ini sangat penting. Pengaruh lingkungan luar seperti media sosial saat ini kan membuat anak-anak mulai terpengaruh dengan bicara-bicara atau kata-kata yang kurang sopan seperti itu, Bapak. Terima kasih. Iya. Oh, luar biasa Pak Agus. Ya, jadi saya sependapat dengan Bapak Agus. Jadi budaya santun ya. Oke. Karena pengaruh teknologi dikhawatirkan nanti budaya santun itu berkurang. Jadi Pak Agus mengambil program yang mendesak yaitu budaya santun. Oke, terima kasih Pak Agus. Luar biasa. Mudah-mudahan terwujud nanti untuk kedepannya semakin santun anak kita. Nggih. Mungkin ada yang mau pendapat lagi? Saya, Pak. Pak. Oh, silakan Pak Dio. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi, untuk program yang berpihak pada murid ini, nantinya agar mampu memberikan iklim atau budaya sekolah yang positif, Bapak, yang bisa membuat murid itu aman, nyaman, dan bahagia dalam belajarnya. Jadi, ketika dia sudah bahagia, maka dalam pelajaran pun itu hasilnya kita harap pasti sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Demikian Bapak. Iya, terima kasih Pak Dio, luar biasa ya. Jadi untuk mewujudkan sekolah itu sebagai rumah yang nyaman, aman, dan tentunya baik untuk belajar bagi si anak. Ya, luar biasa Pak Dio. Oke, untuk pertanyaan pemantik nomor 1, mungkin situ sudah cukup mewakili ya. Sekarang kita lihat untuk pertanyaan yang nomor 2. Potensi dan aset apa saja yang bisa Bapak Ibu miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Oke, sudah ada yang menjawab. Jadi ada sarana dan prasarana yang menunjang, kemudian ada sumber daya manusia. Ya, bagus sekali.
Kita tunggu dulu ya. Si ada teman yang menulis, yang mengungkapkan pendapatnya. Luar biasa Bapak Ibu hebat ini, nampaknya sudah memahami sekali ya. Ini cocok sekali untuk jadi calon-calon kepala sekolah ini. Dan bahkan lebih dari itu. Oke, partisipasi aktif seluruh warga sekolah, ya luar biasa. Iya Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa berpendapat potensi yang dimiliki Iya, oleh Pak. sekolahnya. Iya, silakan Bu Ayu. Terima kasih, Pak. Dalam upaya untuk mewujudkan sebuah program yang berpihak kepada murid, ada beberapa aset atau potensi yang kita perlukan. Pertama, Bapak, itu adalah sumber daya manusia. Jadi potensi dari rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah, dari murid-murid kita. Kemudian yang kedua ada aset sarana prasarana yang mendukung. Kemudian yang ketiga itu adalah dukungan dari seluruh stakeholder pendidikan, Bapak, itu yang utama. Dan yang terakhir itu adalah yang tidak kalah penting sebenarnya, Bapak, ya, aset finansial itu juga yang secara tidak langsung juga mendukung program yang berpihak pada murid. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ayu, luar biasa pendapatnya. Jadi memang apa yang program yang Ibu rencanakan itu sudah mengacu kepada aset-aset itu semua ya. Sudah, Bapak. Sudah Iya, mengacu. luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang lain juga sudah memperhatikan asetnya masing-masing. Jadi benar sekali Bapak Ibu, aset yang terakhir yang dikatakan tadi Bu Ayu, finansial ya. Itu harus itu. Jadi program apapun mengacu kepada situ juga. Iya, luar biasa. Bapak Ibu, kita akan lihat lagi program yang sudah Bapak Ibu buat ya. Ini pertanyaan yang ketiga tentang latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid yang sudah dibuat. Mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan satu program yang sudah dibuat, kemudian mengapa program itu sampai muncul. Mungkin ada yang mau bercerita? Pak Made. Baik Pak, jadi latar belakang dari program yang sudah kami buat yang berpihak kepada murid itu yang utamanya adalah bagaimana kami bisa mewujudkan pendidikan yang memerdekakan bagi siswa kami Pak. Jadi dengan program yang berpihak pada murid, kami ingin siswa kami bisa terfasilitasi untuk belajar dengan baik, sehingga suasana belajar menjadi menyenangkan dan tentunya bermanfaat bagi siswa kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Made. Sangat bagus ya. Jadi pendapatnya apapun yang kita lakukan, menurut Pak Made ujung-ujungnya itu adalah harus berpihak kepada murid. Betul sekali. Kemudian ada yang lain lagi ingin menambahkan? Pak Dio. Kak. Jadi untuk di sekolah kami, salah satu program yang berpihak pada murid itu kemarin kami sempat membuat yang namanya pondok pintar, Pak. Jadi pondok pintar itu untuk membantu murid-murid yang kesulitan dalam belajarnya pada saat daring di COVID itu. Jadi 1-2 murid yang kesulitan belajar itu datang ke sekolah. Jadi dia tidak ikut secara daring, Pak. Karena memang dari segi nilai, kemudian dari segi evaluasi yang diberikan oleh guru memang tidak bisa secara online. Murid ini harus dibimbing langsung. Jadi beberapa anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah dari jam berapa sampai jam berapa, nanti pulangnya dijemput. Jadi intinya terlepas dari banyak program, jadi kembali lagi ke siswa begitu Pak Nggih. Jadi kemarin kita anggaplah menghamba pada murid, itu istilahnya dari Ki Hajar Dewantara. Demikian Pak dari saya Pak. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Dio. Jadi meskipun ada kendala dalam pembelajaran daring,
pihak guru dan sekolah tetap melayani kebutuhan anak. Kita harus menghamba kepada anak. Jadi itu saya sependapat dengan Bapak Dio juga. Pertanyaan terakhir, adakah program lain yang memungkinkan yang bisa dilakukan dengan program yang berpihak pada murid selain yang program yang tadi itu? Nah, ini sudah ada yang menulis program penanaman karakter. Ya, bisa dilanjutkan lagi. Budaya literasi. Oh, nggih. Bu Yanti. Terima Silakan, kasih Ibu. terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi program Nike yang berpihak pada murid yang segera akan dilaksanakan di sekolah tiang Nike. Mohon maaf sebelumnya karena sekolah tiang termasuk yang minim dananya Nike. Berarti salah satu sekolah yang tidak banyak memerlukan dana adalah program penanaman karakter. Di mana kami menerapkan di sini kindness is my life. Jadi kebaikan adalah hidupku. Kenten Pak Sukseme. Iya. Sangat menginspirasi Bu Yanti. Jadi karena dana yang minim, jadi bisa program sekolah yang lain yang tentunya sejalan dengan profil pelajar Pancasila kita ya. Jadi program penanaman karakter. Kebaikan apa yang kita bisa buat hari ini? Minimal satu kebaikan. Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin di sesi refleksi program ini kita sudah sampai. Kita akan lanjut sekarang ke silakan Bapak Ibu menyimpulkan ya dari pertemuan kita ini kira-kira program yang berpihak pada murid itu seperti apa. Oke, untuk itu silakan Bapak Ibu ketik jawaban Bapak Ibu ya di Google Slide ini. Di kolom chat ya Bapak Ibu, linknya sudah yang sampaikan. Bisa diakses Bapak Ibu? Iya. Bapak Ibu luar biasa sekali ya melihat dari visi dan misi dari sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ada yang mewujudkan budaya positif, kemudian ada yang mewujudkan peserta didik yang berprestasi berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi tentunya visi itu akan kita capai ya melalui sebuah misi, bagaimana caranya, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, dan ada yang menulis menerapkan melakukan pembiasaan terhadap seluruh warga sekolah dengan program pembiasaan budaya santun. Nah, ini miliknya Pak Agus, luar biasa ya. Jadi program Bapak Ibu yang sudah dibuat, saya yakin pasti sudah mengacu kepada visi, misi, kemudian mengacu kepada yang tidak kalah pentingnya adalah aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini?
Dari Pak. pagi sampai siang hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita capai hari ini? Ya, silakan Bu Ayu. Baik, terima kasih. Kesimpulan saya dari Lokakarya 6 ini Bapak bahwa sangat penting bagi kita di sebuah sekolah untuk merencanakan program yang berpihak kepada murid dengan mempertimbangkan segala potensi atau aset yang kita miliki dalam upaya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang aman dan menyenangkan untuk anak-anak kita. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Ayu. Jadi demikian kesimpulan yang disampaikan oleh Bu Ayu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Setuju, Bagaimana Pak. Setuju, sependapat Pak. dengan Sudah sama, Setuju, Pak. Pak. Nggih, sudah sama? sepakat. Oke, jadi apakah tujuan kita hari ini sudah tercapai, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, Sudah, sudah. Pak. Jadi Sudah paham, Pak. program sekolah dibuat berdasarkan aset. Jadi mempertimbangkan aset untuk kepentingan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi demikian kita sepakati bersama, ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, saya izin share screen lagi sekali. Nah, di sini Bapak Ibu, saya punya iklan ini ya. Kita ice breaking dulu untuk meregakan suasana kita. Meskipun sudah di akhir, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting dapat membuat Ibu semangat lagi. Oke, coba. Ini saya punya pertanyaan. Coba tebak siapakah aku. Ya, main tebak-tebakan ini. Aku sering sekali berada di depan Ibu. Aku juga senang di dalam air. Namun ketika ayah datang, aku lebih sering bersembunyi di belakang lemari. Kehadiranku sangat diperlukan untuk melengkapi ibu, air, dan lemari. Meski aku keberadaannya kecil, siapakah aku? Huruf I. Iya, Pak Agus. Atau Bu Yanti? Nggih, huruf I, Pak. Huruf I. Dari Nggih. mana Ibu tahu itu huruf I? Aku sering sekali berada di depan ibu. Kata ibu huruf awalnya diawali I. Iya. Aku juga senang di dalam air. Ada I di dalamnya, Pak. Tengah-tengah di antara A dan R. Ya. Namun ketika ayah datang, pada huruf ayah tidak ada huruf I, Pak. Malah bersembunyi di belakang lemari. Di lemari Nike huruf terakhir huruf I, Pak. Di belakang. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Ya. Betul sekali, Bu. Saya inginkan memang huruf I. Ya, apa pelajaran yang kita peroleh dari breaking kita hari ini? Dari iklan, ya, anggap iklan ini. Fokus, Pak. Fokus, Pak, melihat Fokus, segala Pak. sesuatu secara luar biasa. holistik, Jadi keseluruhan. fokus ya, meski kegiatan kita panjang ya di CGP ini kegiatannya 6 bulan ya. Kita sudah sampai di loka ke-6, tapi Bapak Ibu tetap berada dalam keadaan fokus. Salut Bapak Ibu. Oke. Ini Bapak Ibu, kita akan merefleksi kembali. Silakan Bapak Ibu di kolom chat, di Menti ya. Silakan Bapak Ibu klik itu, tuangkan perasaan Bapak Ibu dari awal sampai akhir kegiatan kita hari ini. Sudah, Bapak. Sudah, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, ada yang berperasaan senang ya. Jadi luar biasa kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Kemudian kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa?
Saya Oke, Pak. tiang. Oh, nggih, silakan Pak Agus. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa semangat Bapak Ibu hari ini. Sampai jumpa Terima di kasih, loka yang Pak. ke-7. Terima kasih, Ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.